Oke, baik. Selamat pagi, Selamat pagi. Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan sehingga pada hari ini saya dapat bertemu dengan Ibu dengan tujuan saya ingin menimba pengalaman dan ilmu dari Ibu sebagai seorang pemimpin. Adapun latar belakang kedatangan saya, Ibu, saya adalah nama saya, izinkan saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Paul Sirait, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini kita mendapat tugas untuk berbagi pengalaman dan belajar kepada para pemimpin-pemimpin sekolah bagaimana Ibu mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilematika. Demikian sekilas tentang saya, Bu. Dan sebelum kita mulai, izinkan saya untuk sekilas mengetahui tentang perjalanan atau pengalaman karir Ibu sehingga sampai di SD Negeri 0924 ini. Terlebih dahulu selamat pagi juga buat Pak Sirait yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami ini untuk berbagi ilmu dan sekalian mengambil ilmu ya Pak ya. Betul, Bu. Ya, terima Di kasih. sekolah kami ini selamat datang, selamat berinteraksi di sekolah kami ini. Jadi pengalaman saya sampai saya di sekolah ini, bahwa sekilas perjalanan karir saya setelah tamat menyelesaikan perkuliahan D2 PGSD. Jadi saya jadi guru Pak dari PGSD Pak. PGSD ya, Bu. Jadi saya langsung ditempatkan. Kemudian tahun 93 itu saya ditempatkan. Tahun 93, tahun 2012 saya langsung pengangkatan kepala sekolah di sekolah ini Pak. Jadi sebelum menjadi kepala sekolah ini sudah 2 sekolah saya lampaui. Pertama saya di Patimbalan, penempatan pertama. Kemudian pindah ke sekolah 1630 Pematang Kerasaan. Dari situlah saya bergerak kemari ke sekolah ini menjadi kepala sekolah di sini. Jelas karir saya. Terima kasih, Bu. Artinya saya berhadapan dengan orang yang tepat dengan tugas saya ini. Dari tahun 1993, Ibu sudah berkarir sebagai praktisi pendidikan, ya, hingga saat ini kurang lebih 20 tahun Ibu ya. Iya. Tentu saja pengalamannya sudah luar biasa. Baik Ibu, dalam hal ini kita akan membicarakan tentang dilema etika yang biasa dihadapi oleh para pemimpin. Bagaimana yang namanya dilema etika itu 2 hal yang sama-sama benar, saling berbenturan, tetapi sebagai seorang pemimpin harus mampu memilih yang benar dari yang benar itu dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Ibu, pertanyaan pertama dari saya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan itu? Tadi dasarnya dilema etika ya Pak ya. Artinya yang benar vs yang benar gitu ya Pak ya. Jadi Betul. dari yang benar dengan yang benar, keputusan mana yang kita buat untuk mengambil satu keputusan mana yang paling benar dari antara yang benar ini ya Pak ya. Jadi yang saya lakukan ya tetap memakai ajas prioritasnya Pak. Kemudian sambil itu ya musyawarah dengan guru-guru dan wali kelas agar tidak ada pihak yang merasa benar dan ada pihak yang merasa salah, sehingga kedua belah pihak puas akan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi. Ya, artinya Ibu sudah berbagai kasus dilema-dilema yang sudah dilewati selama ini Ibu ya. Iya Pak, banyak kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah Pak. Oke. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menghandle, men-tackle kasus-kasus dilema ini? Banyak sebenarnya Pak, tapi ya adalah beberapa yang selalu kita lakukan sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan di sekolah ini. Di antaranya yang biasa saya lakukan itu melakukan pendekatan kepada beberapa pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi atau permasalahan yang ada, lalu mengadakan pengujian terhadap kasus yang terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah kepada para wali kelas, guru, bahkan komite sekolah. Lalu mengambil keputusan
yang tidak ada ajas keberpihakan. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan untuk menguntungkan sebelah pihak. Iya, luar biasa. Tentu itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan Ibu Iya. selama ini pengalaman Ibu. Baik Ibu, dari berbagai jenis kasus, dari berbagai pengalaman yang sudah Ibu lewati itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang sudah terlewati itu? Jadi kalau ada satu persoalan, lalu kita dituntut untuk mengambil keputusan terhadap dilema-dilema etika yang kita hadapi, ya biasanya kita awali dengan mengumpulkan informasi yang akurat terkait dengan dilema yang kita hadapi. Lalu adakan musyawarah secara kekeluargaan. Hal ini saya lakukan dalam menyelesaikan kasus dilema etika sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak akan menyinggung perasaan pihak yang terlibat. Sehingga tidak sampai ada kontra gitu ya, tidak berkembang di luar daripada lingkungan sekolah ya begitu ya. Luar biasa Ibu. Nah, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan ini? Tentu saja dalam menghadapi masalah itu, selain daripada tuntutan pekerjaan yang lain, Ibu sebagai manajemen harus mengambil keputusan tentang kasus-kasusnya dulu. Pengambilan keputusan dalam dilema ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tersendiri bagi Ibu? Kalau tantangan-tantangan yang dapat itu sebenarnya Pak ya sangat banyak. Tapi yang bisa beberapa yang kita bisa identifikasi, di antara lain menghadapi sikap dan sifat apatis di antara pihak terlibat. Jadi kadang-kala ada tidak mau tahu, ketidakmautawan ini sikap apatis itu ya Pak ya, tidak mau tahu dengan dilema yang ada. Padahal itu segera harus diambil keputusan. Kemudian kurangnya memahami permasalahan yang terjadi. Lalu adanya keraguan-raguan akan dampak keputusan yang diambil. Kadang kita ngambil keputusan itu lalu ragu sendiri, dan ini merupakan satu tantangan juga ya. Bagaimana nanti ya, ini jalan gak ini hasilnya? Iya. Gitu ya Bu ya. Ini tantangannya Luar biasa Bu. Baik Ibu, dalam meningkatkan kemampuan Ibu untuk mengambil sebuah keputusan itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung di tempat untuk menyelesaikannya, serta bentuk-bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Ya, sebagai pemimpin sekolah, saya melakukan cara penyelesaian secara kondisional. Artinya ya terkadang di situ ada permasalahan yang terjadi, ada dilema yang terjadi, ya mungkin langsung di situ kita membuat keputusan atau membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang menyangkut dilema yang kita hadapi. Jadi dengan eksekusi langsung itu maksudnya ya Pak ya. Dan jika tidak berhasil, barulah kita kerja terulang pertemuan atau mengadakan bimbingan. Hal ini saya lakukan ketika ada pelanggaran etika, baik itu merupakan kategori yang ringan maupun kategori yang berat. Artinya kalau bisa langsung selesai pada saat itu, apa yang ditunda begitu ya, tidak perlu dijadwalkan begitu Bu ya. Cuma dalam kenyataannya ada hal-hal yang tidak terselesaikan. Ada kategori yang berat lah itu kan, jadi mungkin tidak diselesaikan, maka kita atur jadwal. Jadwal penyelesaian. Dengan melibatkan orang-orang yang tidak perlu juga begitu ya. Baik guru, baik orang tua, kita panggilkan. Nah, tentu saja Ibu, sesuatu kasus yang tidak diselesaikan pada waktunya harus menjadwalkannya begitu. Tentu saja Ibu punya seorang anutan atau seseorang yang selama pengambilan keputusan selama ini Ibu memiliki acuan, dan serta faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etik bagaimana Ibu? Ya, masalah tokoh ya Pak ya. Saya selalu mengidolakan itu Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dengan filosofi pendidikannya Tutur Handayani, Madio Mankarso, Inarso Suntoro. Jadi sangat bagus sebenarnya kalau yang benar-benar kita bisa terapkan di sekolah. Jadi moto yang selalu saya pegang juga dalam bekerja, selalu mengandalkan Tuhan, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Jadi senantiasa mengandalkan kekuatan dari Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas kita. Di samping itu juga selalu bekerja sama dengan guru, baik guru dalam studi, baik guru kelas,
kita jadikan sebagai rekan mitra diskusi kita untuk mengambil suatu penyelesaian permasalahan dalam kasus etika. Kemudian faktor-faktor mempermudah dalam pengambilan keputusan diantaranya adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh warga sekolah dan orang tua ataupun wali siswa. Luar biasa. Ternyata sebagai tujuan emansipasi ya Bu ya. Seorang pemimpin, seorang pemimpin yang bergender perempuan, luar biasa Ibu bisa mengantarkan sekolah kita ini sampai sampai di sini. Nah, sebagai seorang perempuan memang sebagai seorang perempuan juga sebagai seorang pemimpin. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan yang ada kaitannya dengan dilema itu? Sebagai pemimpin seperti tadi, ini kan masalah gender ini ya Pak ya, masalah gendernya. Jadi inilah sebenarnya tujuan utama dari Ibu Kartini ya, adanya persamaan gender. Jadi saya rasa untuk mengambil keputusan itu bukan hanya karena dia laki-laki atau perempuan ya Pak ya. Itu dia tergantung bagaimana kita menghadapi dilema tersebut. Lagi dilema etika yang sekarang sangat banyak kita hadapi di sekolah ini. Ya, jadi Bu, tolong sedikit kita merefleksi dari perbincangan kita ini, dari semua hal yang tadi yang luar biasa ingin disampaikan. Pembelajaran apa lagi yang dapat Ibu petik dan pengalaman yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Ya, sebagai seorang pemimpin, apapun dilema yang kita hadapi, dilema yang di sekolah ini, maka kita ambil keputusan seperti yang saya bilang tadi. Buat keputusan sebagai prioritas, mana yang lebih kita utamakan di dalam keputusan yang kita ambil tersebut. Kolaborasi dengan guru begitu ya. Kolaborasi dan kerjasama dengan guru juga, kerjasama dengan warga sekolah. Karena bukan hanya guru dengan guru saja yang penting, kerjasama dengan siswa juga Pak. Pemahaman, berikan pemahaman kepada anak-anak, kepada siswa sejak dini, sehingga mereka bisa terbentuk menjadi pribadi yang lebih dewasa nantinya. Tentu saja mereka adalah pribadi yang unik begitu ya Bu? Iya, dengan berbagai keberagamannya. Baik Ibu, luar biasa saya, dan mudah-mudahan pengalaman yang Ibu share dengan saya sangat menginspirasi Ibu pembicaraan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan juga pengalaman-pengalaman yang Ibu share. Mudah-mudahan berguna bagi saya dan bagi kita semuanya. Dan sedikit tambahannya Pak ya. Oh iya, silakan. Jadi semoga khususnya untuk guru-guru, calon-calon guru penggerak ini semoga berhasil dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tangguh ke depannya, pemimpin-pemimpin yang bisa merubah arah pendidikan kita menjadi yang lebih baik lagi sesuai filosofis pendidikan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik Bu, terima kasih banyak dan saya sangat menghargai waktu yang Ibu berikan. Oke, selamat sama-sama pagi, Pak. Oras. Oras.